Hari ini gue kedatangan pemenang The Voice season pertama. Ini dia Billy Simpson. Mengikuti audisi The Voice merupakan sebuah pembuktian Billy kepada orang-orang yang meragukannya untuk menjadi seorang penyanyi profesional. Dan benar, dia menjadi juara 1 dan dikontrak label besar. Tapi ketenaran itu ternyata tidak mengisi kekosongan di hati dia. Di sini, Billy akan bercerita bagaimana dia bisa melepas keegoisannya untuk menjadi tenar. Dan journey dia untuk discover tujuan Tuhan dalam diri dia yang sudah ada bahkan sebelum dia lahir. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Oke, kalau gitu langsung aja, ini dia Billy Simpson. Bro. What's up, Brother D? Gila, this is literally tetangga gue. Oke? Gue, ini gak main-main ya. Tempat kita syuting saat ini ya, 2 tower di sebelahnya. Ya? Iya benar. 2 tower sebelahnya, itu adalah rumahnya Billy. Jadi like literally tetangga gue. Ya. Gue gak pernah keluar gak bawa dompet gitu. Gue gak bawa apa-apa sih. Gue datang aja ke sini. Jalan kaki. Cuman ke apartemen sebelah aja gitu. Yo, thank you so much for making the time. Thank you for remembering me. Dan iya gila sih. Gue ngerasa ini waktu Tuhan banget sih. Lu bisa ada di sini sekarang. It's the perfect timing. Everything is just, semuanya perfect aja gitu. Dimana ketika gue telepon Billy, literally tadi siang, Bill, gue perlu syuting sama lo, kita bakal tayang minggu depan, can you make it? Wah, gue liat schedule ya, malam ini gue bisa. Oke, gue tanya kru gue bisa, udah, here we are right now. That's crazy, the fact that we are here, it's crazy. Thank you so much for making the time. Thank you. Bro, seperti biasa, gue akan mulai dengan origin story gitu. Jadi mungkin bagi yang gak tahu, Billy Simpson ini pertama kali terkenal gara-gara The Voice, oke? Itu The Voice season 1 itu tayang season di pertama. Indosiar 2013. Jurinya siapa aja ya? Arman Maulana, almarhum Glenn Fredly, Sherina sama Giring. Coach gue yang akhirnya gue pilih. Soalnya semuanya muter. Wow, 4-4-nya muter dan akhirnya lu milih Giring gitu ya? Yes. Oke. Nah, so gue akan nanya ke lu sebuah pertanyaan yang mungkin sifatnya sensitif banget. Lu menang The Voice. Iya. 1 season sama Yura Yunita. Betul. Tapi namanya Yura Yunita lebih naik jauh berkali lipat. Dan elunya itu kayak ya di situ-situ aja gitu, dikenalin dengan di situ-situ aja gitu. So I think we're definitely gonna talk about that gitu ya. Kayak gimana nih proses-proses yang terjadi ketika mungkin di season tersebut lu yang seharusnya juara 1, lu yang kayaknya udah ngerasa wah ini berkat dari Tuhan banget nih gue juara 1. Tapi secara market ya, mainstream atau apa ya bilangnya ya. Popularitas Iyalah, gitu ya. Ada seseorang Yura Yunita yang dia gak even masuk top 16. Exactly. Dia gak even masuk top 16 dan and she's doing really well. Amazingly well, right? Dan lama. Ya. Gak sebentar. Dan gak sebentar gitu. Maksudnya sampai sekarang pun juga masih eksis banget gitu. So, tapi sebelumnya gue akan ngomongin soal your origin story. Gimana sih ketika lu pertama kali banget masuk dunia musik ini? Gue lahir tumbuh besar tuh gak di keluarga yang suka musik. Jadi gue kenal musik tuh belakangan banget sih. Gue sadar ternyata gue suka nyanyi dan bisa nyanyi itu pas kuliah. Pas kuliah, lo tau lah salah satu mutual friends kita Seni ada di situ juga. Jadi Seni dan semua teman-teman kita di Australia waktu itu bilang, Bill udah ikut acara aja, acara PPIA itu. Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia. Iya, jadi ikut kompetisinya di sana. Gue
bertemu passion gue terhadap nyanyi. Oke. Dan akhirnya abis itu gue ya udah gue pengen jadi penyanyi. Tapi setelah kejadian tersebut somehow ditutuplah jalannya. Gue harus pulang. Orang tua gue nggak setuju gue untuk jadi penyanyi. Mereka background yang mungkin mereka maunya anak-anaknya tuh berbisnis di luar musik ya pastinya. Soalnya mungkin mereka juga ngelihat industri musik kayaknya kok nggak quote and quote nggak menjanjikan dan lain sebagainya. Jadi akhirnya gue balik ke Indo for good, mulai kerja, nggak megang musik sama sekali, tapi masih ada kerinduan sedikit sih di hati kayak masa gue nggak bisa sih, gue coba deh gitu. Akhirnya gue coba rilis sebuah demo, bikin demo lagu-lagu yang gue tulis, gue nyanyiin sendiri, gue rekam sendiri, gue bawa ke major label, salah satu major label yang paling besar di Indonesia yang local, pasti tahu. Gue bawa ketemu A&R-nya, betul sekali. Dia bilang gini, Bill, kamu kayaknya nggak cocok deh kalau jadi penyanyi. Soalnya tampang kamu ini lebih cocok jadi tukang kue tiaw atau tukang jual elektronik di Harko. Emang gak bisa iya gitu loh, pokoknya something like that. Dia bilang kayak gitu? Iya bener. Actually kalau dia emang seorang Chinese, kayaknya sah-sah aja sih dia ngomong kayak gitu. Betul. Gak rasis karena juga. Karena gitu. Kebetulan dia Chinese juga. Jadi Chinese ke Chinese gitu ya. Udahlah kamu mau tampang kayak, kamu mau mendingan dagang aja. Apa segala gitu-gitu. Iya. Tapi kalau misalnya bukan Chinese, rasis. Iya. Bener. Kesel banget. Nah lalu udah gitu, gue akhirnya sebagai anak muda yang lagi berapi-api pengen jadi musisi, down. Gue give up sampai kakak perempuan gue bawa gue ke gereja JPCC. Right. Di situ gue ikut perkumpulan komsel gitu. Lagi down-downnya lah, lagi kayak gue males ngapa-ngapain. Ya udahlah, hidup itu tidak ada artinya dan lain sebagainya gitu kan. Nah di situ lagi bahas tentang bagaimana Tuhan tuh kasih purpose ke dalam setiap dari kita secara spesifik. Orang tuh diberikan purpose, tujuan. Kita tuh didesain secara berbeda, secara unik. Masing-masing dari kita gitu. Apa purpose kamu? Waktu itu Kenny Goh yang nanya tuh. Apa purpose kamu? Satu-satu suruh jawab. Nah gue bilang gue suka nyanyi, gue suka nulis lagu. Cuman kayaknya gak ada prospek deh buat gue gitu. Setelah komsel dia tuh kayak concern. Bill kamu kenapa ngomong kayak gitu? Coba dong, mau denger dong lagu kamu, mau denger dong suara kamu gitu. Akhirnya dia make time datang ke rumah gue, gila sih. Gue gak tahu kenapa dia make time seperti itu. But thank God. Dia datang ke rumah gue, dia denger gue dan lagu yang gue tulis. Terus dia kayak shock. Terus dia telepon. Dia telepon satu orang lah. Sydney Mohede. Dia telepon Sydney. Sid, you need to listen to this kid. Gitu. Oke, yuk bawa ke rumah. Akhirnya singkat cerita datang ke rumah. Terus gue dibilang, udahlah lu pelayanan aja di JPCC, main musik. Terus gue bilang ngapain? Gue gak mau bermusik lagi lah. Gak bisa jadi karir juga gitu gue bilang. Emang segala sesuatu yang kamu lakukan itu harus menghasilkan uang. Emang apa yang kamu lakukan harus jadi karir. Selama apa yang kamu lakukan bisa membantu kehidupan orang, you are serving the purpose. Kamu sedang menjalankan purpose, tujuan yang Tuhan taruh di dalam hidup kamu. Gak sebatas uang aja gitu. Oh gitu. Kayak gue baru ngerti juga. Oke. Akhirnya disitulah turning point. Akhirnya gue mulai pelayanan. Gue akhirnya mulai nyanyi secara rutin di JPCC. Lalu ya udah. Akhirnya gue di situ perlahan-lahan gue bertumbuh lah ya sebagai menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih ngerti sebenarnya tujuan hidup tuh apa. Lebih gak cetek lah gitu ya. Dan sampailah di suatu waktu pas The Voice datang, gue pikir gue pengen jadi berkat deh, gue pengen menginspirasi banyak orang gitu. Iseng aja ikut, nggak menang sih, nggak mungkin menang lah gitu, tapi ikut aja gitu. Ikut, gue inget, lu tahu nggak, gue back to back audisinya sama siapa? Yura. Jadi Yura was the only one yang gue kenal, karena kita duduk bareng. Kita ngobrol, she's friendly, orangnya very very bubbly gitu, ngobrol-ngobrol di audisi. Terus abis gue selesai audisi dia pulang, gue turun panggung, dia kayak wah heboh banget, kayak wah bla bla bla, pokoknya ya kita saling admire each other lah, karena Yura is an amazing talent, great artist. Ya udah akhirnya singkat cerita, gue sebenarnya nggak ngarep menang sama sekali Nil.
Gue manggung aja nggak pernah, gue bukan professional singer, gue ke Java Jazz untuk nonton. Itu di situ yang ngisi Java Jazz semua. Peserta-pesertanya, guru-guru vokal, gue even ngeles vokal aja gue cuman pernah sama Indra Aziz, itu pun kayak cuman beberapa kali gitu. Jadi kayak ya gue nggak ngarep apa-apalah, menang. Gue juga nggak tahu gitu, gue menang. Lalu ya udah setelah itu dikontrak sama Universal Music 5 tahun, 5 tahun selesai, ya sekarang gue indie. Udah gitu. Oke, bentar. Gue pengen flashback dulu nih. Akhirnya purpose lo apa? Maksudnya tadi kan lo bilang bahwa, dan itu menarik ya, lo ngomongnya bukan mencari purpose. Karena gini, lo udah tahu passion lo. Passion lo adalah menyanyi. Iya, musik, penyanyi. Musik dan that's menyanyi. That's what I like, yes. Ya, tapi lu belum tahu purpose lu apa. Saat itu lu bilang gitu, ya gue gak tau lah purpose gue. Yang pasti sih udah gak nyanyi lagi. Gitu kan. Itu udah kayak udah putus harapan aja gitu. Nah, dan lu bilang lu saat itu topiknya adalah Tuhan memberikan purpose. Kenapa purpose itu diberikan, bukan kita yang nyari? Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang random ya. Bukan Tuhan yang asal bikin Daniel Mananta buat apa gak tahu, bikin aja dulu. Kayaknya gak gitu ya. Tuhan, He is a purposeful God. Dia selalu punya tujuan dalam mengizinkan segala sesuatu yang terjadi gitu. Apakah itu kejadian atau hadirnya seorang Daniel, seorang Billy, siapapun yang mendengarkan, kalian terlahir dengan tujuan. Kita punya misi khusus yang harus kita fulfill. That's what I believe. Gue selalu percaya ya men ya. Misalnya contoh nih, ada seorang kreator gitu ya. Bukan konten kreator tapi kayak kreator aja gitu. Jadi inventor gitu ya. Jadi anggap aja dia menciptakan sebuah handphone lah kayak gitu ya. Dan habis itu dia mempunyai mesin waktu, habis itu dia ke tahun 1970-an. Dan habis itu ada di sebuah seminar gitu, dia bilang, ini adalah alat yang saya ciptakan. Ya kan, karena dia penciptanya gitu. Siapa yang bisa kasih tahu saya apa alat ini? Nah, mungkin ada yang nebak-nebak kan. Itu alatnya kayaknya untuk ngaca deh. Itu alatnya kayaknya kalau misalnya ada maling gitu, lu timpuk habis itu tuh maling mati gitu misalnya. Karena alatnya berat gitu misalnya. Dan lain-lain. Tapi udah pasti itu salah semua. Karena lu gak akan tahu apa gunanya alat itu diciptakan kecuali lu tanya ke penciptanya. Betul. Ya kan? Betul. So banyak orang salah mencari apa gunanya diri gua tanpa mereka nanya sama penciptanya mereka sendiri gitu. Betul. Nah, jadi kadang-kadang dan apalagi sekarang ya kayak banyak banget tagline, quotes di Instagram misalnya pada bilang find your purpose and find your life. Padahal itu adalah kebohongan terbesar. Karena you cannot find your purpose. Because your purpose is given to you by God gitu. Jadi lu gak akan pernah tahu purpose lu di dunia ini untuk apa kalau lu gak punya hubungan sama sang pencipta gitu. Kalau misalnya lu gak punya, misalnya lu ngerasa aduh ini kok sang penciptanya itu gak ngomong-ngomong ke gue. Ya lu baca owner's manualnya. Bener. Ya itu kitab sucinya gitu misalnya. Alkitab lah, Al-Quran. Jadi untuk lu tahu gitu, sebenarnya untuk apa sih gue diciptakan di dunia ini? What is my purpose? What is my function gitu? Bukan finding berarti ya, discovering. Discovering, that's so good. Discovering karena purpose-nya itu udah ada di dalam kita. Gue yakin dan percaya kita semua tuh sudah di-equip dengan segala sesuatu yang kita perlukan untuk bisa fulfill our purpose. Masalahnya seringkali kita gak tahu gitu. Kayak apa ya, kayak lu masuk kantor gitu. Mungkin karena pandemi selalu WFH gitu, dapat kerjaan. Lu gak tahu ternyata lu dapat access card, dapat komputer segala, you need to claim it. Gitu. Kita gak bisa ngarep semuanya datang, tapi ya sometimes kita mesti sadar ini ada fitur-fiturnya gitu, harus kita unlock semuanya. Caranya gimana ya? Baca manual. Baca owner's manualnya. Bro,
Itu by the way berapa lama ya bro ya misalnya di gereja untuk lu nyanyi sampai akhirnya lu masuk The Voice? Gue masuk JPCC 2008, The Voice 2013. Jadi selisih 5 tahun. 5 tahun? 5 years ya. 5 tahun berarti lu sebenarnya udah melupakan dong impian lu untuk menjadi penyanyi mainstream. Iya gue udah berdamai dengan kehidupan. Gue happy menjalankan musik sebatas pelayanan. Gue juga punya pekerjaan di luar musik waktu itu. Gue udah happy aja sih. Pekerjaan lu apa di luar musik? Waktu itu? Yeah. Gue kerja jualan di... kue tiaw dan jualan elektronik di Mangga Besar. Gue adalah salah satu employee pertama dari 5 Liga Mahasiswa kalau tahu. Oh. Lipo sama Mahaka 5. Sama si Ryan Gozali. Betul. Iya. Lu employee pertamanya. Salah satu employee. Wow. Iya, salah 3 mungkin ya. Ada 3 orang. Ya anyway. Oke. Jadi gue lagi kerja di situ waktu itu. Dan gue ikut The Voice dan akhirnya menang. Bye Ryan, gue dikontrak nih dan lain sebagainya. Tapi ya gitulah. Jadi unik ya Tuhan. Oke. What happened after The Voice? Nah itu yang menarik tuh. Yep. Jadi mungkin kalau orang lihatnya, wah Billy menang The Voice itu apa ya? Itu klimaksnya. Tapi menurut gue itu bukan klimaksnya ya. Orang nggak tahu setelahnya ya. Gue terus terang Neil, gue merasa lagi gue ikut The Voice pun gue belum terlalu matang sih sebagai penyanyi. Oke. Sebagai manusia juga gitu. Jadi gue gue masih belum tahu gaya nyanyi gue mau seperti apa karena gue jarang nyanyi. What do you mean jarang nyanyi? Lu nyanyi tiap minggu di gereja gitu? Lagu gereja. Right. Now harus nyanyi lagu pop. Oke. Kayak penyesuaian lah, kan isinya beda. Tapi kan lu penyanyi. Liriknya beda. Nyanyiin mah gak, hanya menyanyikan saja itu mudah. Cuman menyanyikan dengan penjiwaan yang tepat gitu. Apa bedanya? Maksudnya lu nyanyi di gereja. Dan skill wise juga Neil. Gue kasih tahu ya kalau dulu gue nyanyi sama sekarang tuh beda banget. Sekarang gue jauh lebih gak mikir dulu wah vibranya harus begini. Aduh takut out of tune segala. Kalau gue sekarang nyanyi aja langsung. Beda lah udah lebih matang sekarang. Enggak maksud gue dulu ketika lu nyanyi di gereja sama nyanyi di pop. What's the difference? The difference ya message-nya kan. Message-nya. Gitu kayak contoh di The Voice gue di final disuruh nyanyiin lagu When I Was Your Man. Bruno Mars. Itu kan lagu cowok diselewengin ya. Jadi ceweknya tuh sama cowok lain. Gue gak pernah ngalamin itu. Gue bingung. Right. Tapi kalau nyanyi lagu rohani ya rasa syukur. Menyatakan kalau Tuhan itu besar, Tuhan itu penuh kasih, itu ya emang I believe that gitu. Jadi ya perlu keyakinan juga ya untuk bisa nyanyiin lagu dengan pede dan dengan penjiwaan yang tepat. Menurut gue gitu sih. Dan skill wise sih kalau boleh gue sampaikan skill wise gue jauh banget. Ya tapi maksud gue skill wise lu aja yang jauh banget tetap aja juara 1 gitu. Menurut lu juara 1 karena apa? Lu kan host Indonesian Idol, then you will know bahwa it's actually not a singing competition. I think it's a popularity competition. It's an SMS competition saat itu. SMS, iya SMS juga. Cuman kalau menurut orang-orang memang gue yang paling punya cerita. Soalnya gue waktu itu insecure. Gue ikut The Voice kan gara-gara gue sipit. Itu tujuan gue ikut The Voice. Karena industri bilang gue gak cocok. Gue pengen buktiin kalau packaging tuh gak ngaruh, yang penting suara gitu kan. Ya sorry gue. Nama acaranya The Voice ya, suara bukan The Eyes. Apa hubungannya? Sama mata lu sipit. Gue ikut The Voice karena mata gue sipit. Apa hubungannya bro? Soalnya gue gak bisa make it kan selama ini. Selalu ditolak-tolak nih. Karena mukanya gak cocok. Jadi ya udah gue ikut. Jadi purpose-nya juga bukan purpose. Tujuan gue ikut juga rada salah sih kayaknya waktu itu ya. But anyway. Karena pengen ngebuktiin aja. Iya insecure juga segala. Dan dengan gue menang The Voice gak mengobati insecurity gue. Ujung-ujungnya yang mengobati adalah itu hubungan dengan sang pencipta itu. Itu yang ngobatin. Wait. Gue pengen tahu deh. Berarti lu mempunyai insecurity tersebut. Karena lu ditolak sama music label. Lu ditolak sama orang tua gue juga gak merestui, betul. Ya gak merestui juga. Dan akhirnya ketika lu jadi penyanyi gereja itu lu bisa menyanyi setiap minggu misalnya seperti itu. Dan ketika lu mempunyai kesempatan di The Voice,
lu cuman pengen jadi ngebuktiin orang tua lu dan ngebuktiin si musik label yang bilang lu cocoknya jadi tukang kue tiaw, right? Nah, you know, pertama pas lu masuk The Voice, orang tua lu bilang apa? Nggak merestui. Soalnya gue harus sign kontrak di mana kalau apabila kamu menang atau masuk top 4 kalau nggak salah, kamu harus siap di kontrak 5 tahun. Di mana di situ ditulis juga penjadwalan semua harus lewat mereka. Soalnya nggak bisa dong nanya-nanya, Bill kosong nggak? Ada job nih kesini, nggak bisa. Mereka yang megang jadwal, betul. Bukan gue. Jadi di mana gue kalau mau makan, pergi makan orang tua anniversary misalnya ya. Lo harus masukin jadwal dulu. Iya gitu kan. Jadi itu keberatan orang tua gue. Oke. Dan akhirnya, nah ini cerita seru juga sih. Jadi gue dimarahin, pulang sekarang, jangan Taken, ditutup. Wah sedih gue. Ini dari pas gue di Indosiar tuh gue udah mau Taken. Enggak. Belum audisi. Even belum audisi. Ini masih jauh sebenarnya, cuman harus Taken dulu kan, harus sign dulu. Terus gue sedih, gue bilang aduh, gue salah keluarga, gue dilahirkan di keluarga yang salah nih, kayak mereka kok nggak ngerti sih. Gue nih suka banget musik dan lain sebagainya. Akhirnya gue telepon salah satu mentor gue waktu itu. Dia bilang, Bill, ini bukan tentang apa yang orang tua kamu mau. Setuju, bener, betul, kamu membela saya. Tapi ini juga bukan tentang apa yang kamu mau. Wih, kira-kira apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kamu? Digituin. Jadi it's not about, bukan tentang orang tua gue, bukan tentang gue, tapi Tuhan maunya apa sih gitu. Di situ gue kayak merasa terjadi perubahan persepsi dan moodnya berubah langsung, kayak jadi enteng, jadi ya udahlah oke. Akhirnya gue telepon lagi orang tua gue, boleh nggak kasih 1 kali kesempatan lagi. Kalau emang ini nggak mungkin menang juga lah. Gue bilang udahlah sekali aja. Udah gitu Billy nggak akan coba-coba musik lagi. Oke ya udah akhirnya menang. Aduh ya gitu sih. Akhirnya mereka merestui gak? Enggak. Jadi lucunya mereka mulai merestui itu pas masuk semifinal kayaknya. Dimana sepupu, paman, bibi, teman-teman mereka udah mulai teleponin. Si Billy teh bisa nyanyi atau meni alus pisannya suaranya apa? Nyokap gue kan Bandung. Jadi kayak wah semua pada teleponin, kontak-kontak mereka. Oh oke, anak gue bener bisa nyanyi ya gitu. Baru datang secara fisik ke studio tuh pas final. Oh really? Selama ini anak-anak JBCC doang yang memenuhi kursi penonton, jatah kuotanya buat Billy Simpson tuh cuma anak JBCC. Keluarga sama sekali gak ada yang datang. Kecuali final. Kecuali kalau gak salah semifinal, enggak final sih, final. Final baru datang. Menang kan? Ya. Udah menang ya terus mereka sempat ngomong ya paling sebentar doang lah. Gak lama gitu. Itu kayak kutukan gak sih? Enggak sih. Enggak. It makes sense though. Bukan kutukan lah. Cuman gini, Nil, gue cerita sedikit. Jadi abis menang, nonstop tuh job setiap hari. Wih, puter. Gue ingat 1,5 tahun pertama lah, waduh heboh banget. Ya gitu menurun soalnya album kemenangan gue nggak terlalu workout. Nah itu yang gue mau ngomong ke lu bahwa gue kurang pengalaman. Gue nggak bisa pick the right songs for me. Karena nggak semua penyanyi bisa nyanyi semua lagu. Harus cocok lah. Gak semua orang Judika. Gak semua orang Judika bisa betul. Gak semua penyanyi itu Judika gitu ya. Iya benar. Kalau dia semua lagu dimakan semua. Jadi kayak gak ada yang cocok, gak ada yang pas. Jadi pelan-pelan ya udah ada pemenang yang baru, udah ada penyanyi yang lebih muda dan lain sebagainya. Akhirnya sepi. Udah gitu gue gak ada single yang naik. Tapi bener ya, berarti itu kayak ya orang tua lu kan yang bilang kan. Kayak ya paling gak bakal lama. Dan akhirnya gak lama gitu. Nah udah gitu ada sedikit cercahan cahaya. Universal mengalami perubahan leadership. Pak Yan Juwana masuk. Bro sorry bentar ya bro ya. Gue pengen promo dulu merchandise kita. Yo, kita udah ada merchandise Daniel Tentang Kamu seperti sweater yang lagi gue pakai sekarang ini. Dan kalian bisa langsung cek aja di tokopedia.com/DMN-merch. Oke, atau lu bisa langsung cek aja DMN official merch store kita gitu ya. Yang pastinya kita akan buka di online shopping lainnya. Dan kalau misalnya kalian beli atau kalian support kita, well, asal lu tahu aja
profitnya itu akan gue reinvest lagi untuk meningkatkan kualitas dari channel YouTube DMN ini sendiri. So I just want to say thank you so much for you yang udah beli merchandise kita dan for supporting us this whole time. Alright, Bill, langsung balik ke lu lagi, man. Sorry. Pak Ian Juwana masuk. Gue pikir wah makin dibuang nih gue. Makin gak diurus. Makin gak diurus. Tapi akhirnya somehow kita ketemu satu lagu. Satu lagu judulnya NVU. Nah ya NVU ini lumayan masuk gue nggak pernah ada lagu gue yang dipasang di seluruh Indonesia masuk chart segala. Itu lumayan membangkitkan karir gue yang so-so banget. Jadi lumayan eksis lah, lumayan muter. Nah di situ setiap kali bonyok gue nyalain radio bisa denger lagunya. Di situ mereka ngakuin, oke, ya udah emang berarti Billy memang jalurnya memang di musik. Dan ini tahun keempat gue loh, which is udah lumayan lama dari Menang. Wow. Gitu. Jadi ini salah satu highlight. Tapi abis itu kan gak lama kontrak selesai, gue go independent. Gue ketemu pacar, cewek, Sally. Terus gue tulis sebuah lagu judulnya Be My Wife. Gue tulis buat dia, taruh di YouTube. Gak pakai label, gak pakai promo, gak pakai boost. Sekarang view-nya udah hampir 5 juta atau mungkin lebih. Wow. Dan couple-couple pasangan-pasangan gue udah pernah ngumpulin sama Sally. India, Filipina, Uzbekistan juga ada. Malaysia, Singapura yang gitu-gitu udah gak usah ngomong. Udah banyaknya setengah mati deh. Mereka semua cowok-cowok pada ngelamar pacarnya semua pakai lagu gue. Wow. Jadi ya banyak hal yang mungkin ya ya luar biasa sih. Jadi yang tadinya gue pikir udah selesai tapi ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Gak pernah berhenti sih. By the way sampai sekarang pun Tuhan tetap pelihara gue dengan baik lewat musik sih. Wow. The fact that hari ini gue bisa married sama Sally tanpa banyak bala bantuan dari keluarga. Benar-benar kita dari musik. Dari musik. So music has been kind to us. Dan sampai sekarang. Walaupun mungkin gak Yura Yunita, cuman tetap jangan dibandingin. Iya ya. Gue juga tadi cuma mancing-mancing kok. Jadi kayak saya terpancing nih. Terpancing ya. Bercanda. Berhasil pancingannya. Saudara sekalian ya. Oke, tapi ya itu maksudnya lu artinya membuktikan juga bahwa orang tua lu apa yang mereka katakan itu juga salah, lu patahkan juga gitu. Lu sempet kepikiran saat itu ketika lu lagi kayaknya Universal juga udah mulai melupakan misalnya kayak gitu, udah deh kayaknya gue balik jadi penyanyi gereja lagi sambil jualan kue tiaw. Gue emang gak pernah, nih Neil, for the record, gue gak pernah merasa gue penyanyi gereja sih. Oke. Jadi kalau bukannya penyanyi rohani yang punya single rohani ke gereja-gereja pelayanan, gue gak seperti, gue cuman gereja lokal gue di mana gue setiap minggu datang ya kadang gue disuruh nyanyi gitu aja sih, as simple as that. Jadi bukannya gue membangun karir lagu rohani dan lain sebagainya. Hari ini mungkin orang melihatnya gitu ya terserah, cuman gue nggak berusaha ke arah sana. But anyway, pas gue lagi di bawah-bawahnya sebelum gue dapet NVU itu, that was my lowest point in life. Gue masuk ke tahun ketiga, tahun keempat gue menang The Voice, gue dalam hati ini akan terus turun sih. Karir gue gak akan membaik. What should I do? Kayak gila gue gak bisa nulis lagu yang oke dan lain sebagainya. Terus ditambah kakak perempuan gue yang selama ini jadi manajer gue cabut. Dia bilang, Bill Tuhan kayaknya kasih calling yang berbeda deh. Gue perlu lepasin posisi manajer gue. Manajer lu ini mungkin harus cari orang lain. Nah gue kan gak bisa stopin dia ya. Puji Tuhan, I did the right decision sih Neil. Gue lepasin dia, hari ini dia jadi country headnya WeTV di Indonesia. Untung gue lepasin. Ya, but anyway. Jadi waktu itu manajer gue cabut, gue gak ada single, karir gue turun terus. Gue lagi broken hearted banget, relationship gue juga gak work out. Cewek yang gue taksirin nolak gue gak punya apa, gue bener-bener gue merasa diri gue udah sampah deh, gak bisa apa-apa. Terus ada satu orang namanya Alfi Raja Guguk, dia bilang, Bill kamu kayak perlu jadi DL deh. DL, apa itu Date DL? Leader. Kepala Komsel di JPCC. Oh, download. Date Leader. Yeah, Date Leader. Jadi kepala komunitas di JPCC. Gue bilang kayaknya gak mungkin deh
Gue soalnya kadang hari biasa juga harus terbang ke Palangkaraya, ke Samarinda, gue harus ke Riau buat kadang nyanyi, ada wedding, ada apa kan pengen nyangkul dong, pengen makan. Ya. Kayak gue gak bisa deh kalau komit kayak gitu. Singkat cerita. Padahal gak ada job juga gitu, tapi lo. Sebenarnya ada Nil, jadi Jadi masuk ke tahun ketiga itu gue masih lumayan laku sih. Gue masih lumayan laku, tapi gak seheboh di yang awal-awal pastinya. Ya. Cuman masih ada kayak weekdays tuh masih ada, masih sibuk. Nah, tapi ini akan menghalangi nih tanggung jawab gue kalau menjadi kepala komunitas. Oke. Terus singkat cerita dia ngomong ya harusnya komunitas yang sehat gak bersandar sama lu. Tapi lu harus bangun tim namanya core team segala dan lain sebagainya. Oke, berarti ya oke lah gue coba deh. Itu yang mengubahkan kehidupan gue sih. Sejak gue jadi kepala komunitas, sejak gue bener-bener bisa terlibat di dalam kehidupan orang secara real. Itu mengubahkan kehidupan gue dan gue akhirnya mulai banyak lagu-lagu yang keluar. NVU keluar setelah gue jadi kepala komunitas. Lagu-lagu seperti Sampai Akhir Hidupku kalau lu tahu. Immanuel, lagu-lagu yang mungkin sekarang di gereja-gereja banyak nyanyiin. Semua keluar setelah gue ngalamin ini. Karena selama ini gue kayaknya jago panggung doang sih Nil. Gue jago panggung di mana kalau menginspirasi orang gitu, nyanyi, perform, entertain orang itu gue bisa. Tapi off stage gue sucks banget sih hidup gue. Gue gak deket sama orang, gue gak impacting kehidupan orang. Di sini pas gue jadi kepala komsel, kepala komunitas, baru gue ngalamin yang namanya melayani orang yang punya kesusahan, yang punya keterikatan, yang mereka punya masa lalu yang selalu narik mereka untuk, menahan mereka untuk maju, things like that. Gue tuh mulai secara real, gue hadir membantu orang-orang ini. Wow. Itu ngubah gue banget loh. Itu ngubah ternyata itu kerinduan hati Tuhan sih. Jadi if you ask me, purpose gue apa? Bukan musik. Purpose gue adalah to help people. Bisa nyanyi, bisa lewat lagu, bisa lewat waktu yang gue investasikan, bisa lewat uang yang gue berikan, apapun itu. My purpose is to help people, to glorify God and help people. Gitu. Jadi itu yang gue jalanin dan sewaktu gue jalanin itu, gak tahu gimana ya, skill gue nambah, nulis lagu gue jauh lebih produktif. Ya lagu-lagu yang tadi yang gue sempat ngomong yang gue tulis buat calon istri gue waktu itu juga keluar semua setelah ini gitu. Wow. Malah disinilah Tuhan bentuk gue. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita mau lebih tajam, kalau kita mau improve, dan memang kita harus bersentuhan langsung sama orang. Hidup berkomunitas. Hidup bergesekan gitu ya. Tetapi gue happy sih. Jadi ternyata gue ini terpanggil tidak hanya untuk menginspirasi, tetapi juga mentransformasi kehidupan banyak orang. Karena kita dari sosmed, dari panggung kita bisa inspirasi. Belum tentu kita mentransformasi orang. Wow. Orang kehidupannya belum tentu berubah. Tapi dengan gue benar-benar kenal mereka. Kayak the fact that gue hari ini datang ke Daniel tetanggamu, gue laporan ke mereka gitu. Those are the people yang I do life with. Gue hidup sama mereka. Mereka tahu rahasia gue. Gue tahu rahasia mereka gitu. Jadi kita saling ya we're a family gitu. Wow. Nah itu yang benar-benar jadi fondasi gue sih untuk bisa tetap penuh sukacita, penuh gairah untuk menjalani kehidupan. Wow, no that's really interesting. Akhirnya lu nemuin purpose lu dan ternyata purpose lu adalah menolong orang melalui musik atau bukan melalui musik gitu ya. Betul. Ya mungkin musik itu bisa dibilang menjadi salah satu platform pemula aja gitu. Tapi pada akhirnya ketika lu udah mendapatkan sebuah influence, lu justru menggunakan influence lu itu untuk membantu orang gitu. That's beautiful man. Iya, so, you know lagu-lagu yang gue rilis mungkin gak semuanya masuk top 1, top 10, top 40, didengar seluruh Indonesia. Mungkin belum masuk. Tapi at least dengan jalur kehidupan yang gue jalanin sekarang, yang mungkin di mata orang kok kayaknya karir lu biasa-biasa aja ya. Tetapi faktanya adalah lagu-lagu yang gue tulis, orang-orang setiap hari ada yang DM loh. Billy terima kasih sudah menulis lagu Sampai Akhir Hidupku.
mama saya yang lagi di rumah sakit dengerin sampai sembuh. Wow. Terima kasih. Billy, terima kasih untuk lagu Roh Terbesar. Akhirnya bapak saya bisa lepas dari minum-minuman keras gitu. Kayak gila itu. It's people's life. Man, ini gak cuma forget about menghibur. Ya menghibur is good gitu. Yeah. Kalau kita bisa menghibur, people need entertainment. Of course. But this is another level, man. Yeah. Ini mengubahkan kehidupan orang, membuat hidup orang jadi lebih baik. Dan hidup penuh dengan kelimpahan, gak cuma cukup tapi lebih gitu. Hidup dengan gairah, dengan lebih, dengan berkat, dengan kasih, dengan merasakan campur tangan Tuhan everyday itu ada di dalam apapun yang mereka lakukan. Kayak full package of life. Itu sih. Itu yang gue sama Sally bantuin mereka. Dan itu punya apa ya. Lain sih ya kalau emang udah dapet good news. Terus akhirnya mereka ketemu cewek. Pacaran. Terus pacaran selama pacaran juga kita banyak kayak mereka, gue gak minta-minta sih. Cuman mereka yang kayak what's next nih? What should I do ya? Oh ya, you ask this. Jadi kayak kita bantuin agar mereka bisa punya successful relationship sampai akhirnya married. Hari ini pada married, pada happy. Kayak gue tuh untuk ambil bagian di dalam hal itu adalah sesuatu yang gak bisa dibeli pakai uang. That's it's very interesting, Billy. Maksudnya gini. Yang gue bisa ngelihat dari hidup lu gitu ya, bahwa ternyata ketika lu lagi ada di titik terendah hidup lu, ketika lu ngerasa ya karir lu akan jatuh terus, slipping away, gak ada single yang benar-benar meledak dan lain-lain, lu ada di titik terendah banget, tapi lu malah disuruh jadi leader, right? Dan of course ya, walaupun lu ada di titik terendah, tetap aja ya, ego lu mungkin bisa menolak. Iya, sebenarnya. Bisa menolak untuk gak jadi masuk leader. Akal juga. Iya. Karena gue udah mah lagi repot nih. Gue perlu waktu sebanyak mungkin untuk membangun karir gue. Sekarang gue harus mimpin komunitas. Gimana gue bisa settle down, gimana gue bisa dapat duit, gimana gue bisa kerja. Ya. Waktu gue udah terbatas, lu ambil lagi gitu kan. Ya, dan maksud gue doesn't make sense sebenarnya, gak masuk akal. Sense. Itu kayak sebuah disruption yang kayaknya gak make sense banget. Iya. Yang make sense dan logika adalah untuk lu tetap membangun karir lu gitu. Betul. Nah akhirnya yang mengubah kehidupan gue adalah apa yang firman Tuhan katakan tentang ini. Firman Tuhan tuh ngomong terus, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu diulang 3 kali. Di Matius ada, di Markus ada, di Lukas ada. Buset, diulang sampai 3-4 kali. Kalau gak salah sampai 4 kali malah. Kenapa ya Tuhan ngulang-ngulang kata-kata ini gitu di Alkitab? Kan masa dia wasting space diulang-ulang gitu kan. Sama ada juga yang mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Oke. Kalau gua bisa menyenangkan hati Sang Pencipta, harusnya gue ntar akan punya kehidupan yang lebih baik harusnya. Kan Sang Pencipta disenangkan oleh apa yang gue lakukan dan pasti gue akan dibantu. Itu yang gue perlu waktu itu. Gue perlu bantuan gitu kan. Gue pengen dibantu kehidupannya. Jadi ya udah deh, gue ikutin aja deh. Masuk akal nggak? Enggak masuk akal. Jalanin aja. Ya udah, gue jalanin. Dan gue ngerti kenapa kok mengasihi sesama tuh penting. Gue ngerti kenapa, karena dengan kita mengasihi sesama, kita bertumbuh. Karena untuk kita bisa menolong orang lain, mau gak mau kita mesti upgrade diri kita kan Nil. Kita mesti jadi lebih baik. Gak mungkin gue mau nolong, gue gak bisa nolong orang kalau gue juga gak bisa lebih baik gitu. Dan nih gue kasih tahu lu ya, sebelum gue jadi kepala Komsel, gue tuh gak pernah baca Alkitab lo, gue kasih tahu aja. To be honest. Kristen, pelayanan. Cuman gue pikir gue WL, gue kan tukang nyanyi lagu rohani. Itu kan lagu rohani kan isinya ayat semua. Udahlah gue gak usah baca Alkitab gitu. Wow. Pikiran gue gitu. Tapi pas gue jadi komsel leader, terus ini anak-anak semua bermasalah nih ya. Punya yang satu baru tahu bapak ibunya tuh bukan bapak ibu aslinya. Nangis-nangis. Gue mau nolong gimana gue gak ngerti kan. Yang ini yang tadi ya, yang banyak yang keterikatan, yang minum-minum, yang ada yang pakai drug segala. Wah kayak
waduh. Oke, gua nggak tahu nih. I didn't sign up for this gitu kan. Akhirnya, oke, kalau mau nolong mereka harus pakai firman Tuhan. Tapi gue sendiri nggak baca. Wow. Akhirnya gue, ya udah, oke lah ya udah gue baca dan gue menghidupi. Karena gue nggak mungkin suruh orang menghidupi firman, guanya sendiri nggak. Wow. Pemimpin macam apa itu kan? Yeah. Akhirnya gue jalanin. Karena gue jalanin, oh ternyata benar. Sebab firman Tuhan itu adalah, Tuhan adalah jalan, kebenaran dan hidup. Gitu. He is the way, the truth, and life. Oh berarti ini ayat nih gak cuman quotes-quotes keren ya. Gak cuman kalimat-kalimat yang membantu kehidupan. Tapi ini emang jalannya. Yeah. Jalan, kebenaran, dan hidup. Bener loh. Gue jalanin, mau gak mau gue jadi pemikiran gue lebih positif. Gue lebih sabar. Gue jadi lebih mengerti, lebih sensitif. Gue bisa ngelihat orang kira-kira, oh dia tuh mungkin kayaknya ke arah sini ya dan lain sebagainya. Gue jadi lebih berhikmat, jadi lebih bijaksana segala. Wow. Karena apa? Melayani orang. Wow. Karena gue mengasihi orang. Mengasihi orang dengan cara yang menurut gue tepat. Seringkali kita, oh gue sayang kok sama orang. Cuman mungkin caranya kita. Tapi kalau kita benar-benar mau sayang orang, kita mesti mengasihi mereka dengan bahasanya mereka gitu. Love language-nya mereka yang mungkin bukan love language gue. Gue akhirnya harus, gue turun ke bawah, gue jemput. Gue kalau perlu ke rumahnya deh. Ngobrol sama bonyoknya ngobrol. 4 jam, 5 jam segala. Dan gue jalani semua itu. Dan itu membentuk diri gue untuk menjadi versi, itu membentuk diri gue untuk menjadi versi Billy yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang dikatakan menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan ya itu. Karena besi menajamkan besi. Kenapa besi menajamkan besi terjadi? Karena gue memutuskan untuk mengasihi sesama. Seperti gue mengasihi diri gue sendiri. Gitu. Memuridkan orang-orang agar menjadi anak-anak Tuhan yang jauh lebih baik gitu. That's so amazing bro. Guys, kalau misalnya ini pertama kali lo nonton Daniel Tetangga Kamu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Karena sekarang ini kita lagi menuju ke 2 juta subscriber. Please support us in this. Dan gue yakin banget dengan subscribe kalian, kita akan reach lebih banyak orang lagi dengan obrolan-obrolan kita. Dengan value yang sama. Dan kalau misalnya kalian emang suka value-value seperti ini, gue akan terus upload konten-konten yang serupa. Alright guys, so thank you so much for your subscription. Alright Bel, sorry banget tadi gue potong. Anyway, lu memilih to become a leader untuk komunitas lo. And to become that leader, lu harus benar-benar dengerin banget wisdomnya dari Tuhan Yesus. Right? Dan yang tadi lu bilang itu make sense banget. Karena following Jesus is not just making you have a better life, but it's making you better at doing life. Benar. Right? Benar. Karena akhirnya ketika lu know the wisdom your life, semua faktor-faktor dari hidup lu ini, akhirnya kayak lu ngerti aja gitu. Dapat arahan aja gitu, dapat cheat code gitu kan, dapat kayak gerakan. Oke, gue kayaknya harus kesini deh, gue harus ngomong sama dia ini, gue harus ngomong sama dia seperti itu dan lain-lain gitu. Dan nggak bisa semuanya cuma dikasih udah satu solusi untuk semuanya gitu. Ya masa satu orang yang kecanduan drugs atau ada yang kecanduan judi, ada yang kecanduan apa lagi, lu bilang oh cuman satu solusi buat kalian semua. Enggak, pasti harus ada personal solusi buat satu sama yang lain gitu kan. Yang ini caranya seperti ini, yang ini caranya seperti ini, caranya seperti ini. Dan untuk ngedapetin wisdom untuk ngomong sama mereka satu-satu, ya Tuhan Yesus man. Iya, dan mau gak mau, karena seperti yang lu bilang Neil, setiap orang nih gue gak bisa pakai formula yang sama. It's case by case. Case by case. Iya, gue gak bisa nyamain semua orang gitu. Akhirnya memperbesar kapasitas gue. Untuk bisa mengasihi, untuk bisa menganalisa, untuk bisa membantu, melayani. Nah, karena kapasitas gue membesar, gue jadi lebih pintar, lebih tajam segala. Yang diuntungkan siapa? Kerjaan gue, penulisan lagu gue, the way I entertain, cara gue dealing sama panitia, cara gue berhubungan sama teman-teman gue, cara gue maintain hubungan sama teman-teman gue, itu berdampak semuanya. Kehidupan gue jauh naik, nggak tahu deh, luar biasa sekali.
gue baca buku dari Erwin McManus, The Genius of Jesus. Basically dia bilang kayak gini, Yesus itu genius, oke? Misalnya gini deh, Michael Jordan, genius at what? Basketball. Tiger Woods, genius at golf. Beethoven, genius in music. Einstein, genius in, I don't know, quantum physics, right? Yeah. Atau physics gitu. Jesus, genius in what? Genius in being human. Wow. Karena dia benar-benar Tuhan yang ada di dalam diri manusia gitu kan. 100% human and 100% God. Nah, jadi tadi ketika lu bilang bahwa lu menjadi image-nya semakin mirip sama Yesus, you are becoming genius in being human. You're getting better as human. Jadi maksud gue sendiri makanya fascinated banget sama Yesus gitu. Bahkan ya gue sampai nyari di Al-Quran tentang Isa Al-Masih gitu. Karena gue masih haus, gue masih lapar tentang kayak ini. Gue lagi baca buku judulnya Jerusalem, dan dia juga di situ ngomongin juga soal Jesus juga di situ gitu. Jadi kayak the historical figure of Jesus dan lain-lain. I want to be better in life. I want to become a better human being by following Jesus. Dan ini menarik karena lu misalnya hang out sama Tiger Woods, lu gak akan jadi jago seperti Tiger Woods juga di golf. Lu hang out sama Michael Jordan terus, lu gak mendadak jadi jago basket juga gitu, kayak Michael Jordan. Tapi when you hang out with Jesus every day, you're becoming a better human. Which is really interesting. Jadi a better version of yourself gitu. Betul. So it's really interesting that you said that. Gue jadi keinget ada satu ayat di Galatia. Bahwa semua orang memang ditakdirkan untuk merdeka. Tetapi janganlah kita memakai kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Tetapi layanilah satu dengan yang lain dengan kasih gitu. Jadi di Galatia dibilang, kalau lu gak mau berdosa, layani satu dan yang lain dengan kasih. Wow. Harusnya kalau lu gak mau hidup dalam dosa, hidup kudus. Harusnya ditulisnya gitu kan, tapi enggak. Gak ditulis gitu. Ditulisnya kalau lu mau hidup merdeka dan tidak melakukan dosa, serve others. Gue gak ngerti loh. Sampai gue jalanin. Sampai gue jalanin, gue layani dengan segenap hati gue. Orang-orang terdekat gue bener-bener gue sayang. Let me tell you Neil, gue throughout my life, I think gue orangnya selfish banget sih. Sampai ya ini, kehadiran gue memimpin komunitas ini yang ngubahin gue. Gue baru ngobrol tadi sama ada satu orang namanya Budi sebelum kita syuting ini. Gue bilang gue tuh dulu selfish orangnya beneran. Gue gak lihat friendship tuh penting. Gue gak ngelihat orang-orang tuh penting. Yang penting gue sukses. Yang penting gue hidup gitu. Yang lain mah urusan yang lain lah. Sampai akhirnya apa? Insecure. Dikit-dikit lihat artis-artis lain doing well. Aduh kalah nih gue. Aduh ini itu. Sekarang it's different. Gue sekarang kalau melihat artis lain, gue melihat mereka sebagai rekan untuk membuat bangsa Indonesia jadi bangsa yang lebih baik. We need each other. Everyone has a role to play. Di Game of Thrones itu bilang begitu. Everyone has a role to play. Gue punya role beda, Tulus punya beda, ngerti gak? Sydney Mohede beda. Everyone, itu kebetulan di dunia musik ya. Tapi setiap dari kita, lu juga, we all have a role to play. Ya kita melakukan ini bersama-sama gitu. Jadi gue lihatnya begitu sekarang. Beda banget. Kalau dulu gue lihatnya kompetisi gitu kan. Insecure. You know what? Kita semua unik. Kita semua ada untuk saling membantu. Membuat kehidupan banyak orang jadi lebih baik. Dan pastinya kalau kita melakukan itu somehow ya. Ya mungkin orang-orang gak ngerti. Cuman gue yang udah ngalamin. Life is just good. Dan karir, uang, popularitas gak perlu dikejar. Somehow Tuhan pelihara terus. Sampai sekarang mungkin seperti yang gue bilang ke lu. Lagu-lagu gue gak seheboh banyak orang yang lain. Artis-artis yang lain. Tapi gue hidup. Gue hidup berkelimpahan. Cukup. Istri happy. Anak happy. Dan mungkin gak banyak orang tahu. Tapi contoh aja. Gue nulis lagu buat istri gue. Judulnya Connected to You.
ya, view-nya nggak banyak lah di streaming, di YouTube juga. NBC, stasiun TV di Amerika NBC, kontak gue. They want the song. Boleh gak gue beli? Karena kita lagi ada campaign Connecting You. Untuk me-welcome National Guard balik dari Jordan dan West Africa. Atau East Africa, gue lupa. Oke. Lo mau beli? Oke. Minta dong musiknya, vokalnya semua terpisah biar kita mau bikin campaign. Ada di Instagram gue kok, gue udah post campaignnya mereka pakai lagu gue merinding. Dan gue gak minta mereka taruh nama gue. Jadi my name is there, segala. And they paid well. Itu yang penting. Bayarnya bagus gitu kan. Dan gue menembus mancanegara dengan cara yang mungkin gue gak kepikiran gitu. Gue loh udah, maksudnya sekarang gue kalau rilis lagu, semua nih belakangan lagu-lagu pop yang gue rilis adalah perjalanan pernikahan gue sama Sally. Yeah. Itu yang gue rilis. Di luar itu ya gue ya paling bantu-bantu lah. Gue sekarang production house gue ya jalan banget. Jadi itu yang bikin gue survive sampai gue bisa menghidupi keluarga gue juga bukan nyanyinya gue doang. Tapi production house yang mana mulai terbentuk karena pandemi. Wow. Pas pandemi job nyanyi gue ketutup nih. Gue gak ada income, gue stres. Sally hamil. Gue mau hidupin anak dari mana? Itu akhirnya tapi bener Tuhan luar biasa. Di tengah pressure, di tengah tekanan. Akhirnya gue belajar production. Wow. Gue belajar sedikit mengenai production, mixing, EQ dan lain sebagainya. Gue produce lagu sendiri dari rumah sendiri tanpa outsourcing, tanpa ngajak. Soalnya gak ada duit kan. Yeah. Gue gak mau minta gratisan ke teman-teman gitu. Teman-teman musisi, gue gak mau. Jadi gue belajar. Tapi disitulah akhirnya membuka jalan untuk gue buka production house yang sampai sekarang. Itu malah jadi my main source of income sekarang. Itu jadi pemasukan gue yang paling utama. Dan iya puji Tuhan bisa bikin lagu buat original web series, TV series, bioskop. Ya gitu kerja sama Visinema, sama Pak Manoj. Yang ya luar biasa banget. Jadi itu keluar dari pressure. Karena pandemi itu kejam sekali sama kita ya musisi. Yeah. Akhirnya mengeluarkan yang terbaik. Gue pikir gue penyanyi doang, ternyata enggak. Jadi tapi itu pun karena ya komunitas juga yang ada waktu itu. Bill, why don't you do this? Why don't you try that? Segala. Oke. Akhirnya ya udah. Tuhan baik sih. Pelihara terus sampai sekarang. Yang penting kita apa sih menurut gue. Niat kita baik. Kita hidup jalannya benar. Sering bantu orang. Jangan hidup buat memperkaya diri. Jangan. Selalu mikir untuk berbagi. Apa yang bisa gue kerjain lagi ya untuk orang lain ya. Si ini biar lebih dewasa. Gue perlu ngapain lagi ya gitu. Yeah. Things like that. Pasti berkat akan mengikuti. Karena itu hati Tuhan. Yeah. Kalau kita menyentuh hati Tuhan. Tangannya akan turun ke dalam kehidupan kita. Itu yang gue percaya. Raditya Oloan almarhum bilang kalau kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Gitu. Jadi kita ikutin aja caranya Tuhan. Baca kitab suci kita, ikutin. Pasti berkat mengikutin. Kita gak perlu ngejar-ngejar. Kita pasti hidup terpelihara. Bahkan menurut gue lebih. Gue pengen flashback lagi di titik terendah lo. Ketika lu menang The Voice. Oke, ini gue gak tahu nih. Ini yang mungkin tadi ya untuk sedikit aja ketika lu bilang itu adalah klimaks dari karir musik lu misalnya seperti itu. Oke, nah tapi belum kelar. Pertanyaannya belum kelar, panjang. Yeah. Karena gini, mungkin pada saat itu lu sebagai seorang penyanyi gereja, lu mungkin ngerasa kayak wow, I am favored. Ya kan, gue terpilih, gue sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan gue yang terbaik juga nih. Jadi pemenang The Voice Indonesia yang pertama lagi kan, season pertama. Gue kayak I perform for God and now God performs for me. Ya kan. Tapi ternyata nyatanya gak gitu. Setelah lu menang, ya lu sebagai pengikut Yesus gitu, kita mikir
life will be no problem, all good because I have Jesus. Gitu kan. Tapi ternyata enggak juga. Lu masih mengalami si titik terendah itu. 4 tahun setelah lu menang The Voice, lu malah jatuh banget. What was your relationship? Kayak relationship lu sama Tuhan seperti itu, saat itu seperti apa gitu? Karena ini kayak, Tuhan ini kayak yang ada nih lu jadi mempermalukan nama Tuhan gitu dengan lu gak perform, gak laku gitu misalnya ya. Bukannya seharusnya, apalagi worship leadernya JPCC. Worship leader sebuah gereja yang sangat besar gitu di Indonesia, salah satu yang paling besar di Indonesia. Wah, ini berarti kan kesalahan di Tuhannya atau di elunya gitu. Like relationship lu seperti apa saat itu? Seperti gue bilang ke lu bahwa masuk ke tahun keempat gue menjadi seorang pemenang The Voice, barulah gue jadi kepala komunitas, barulah gue baca Alkitab. Jadi selama itu gue gak pernah baca Alkitab. Nil, gue cuman existing as a Christian. Jadi orang Kristen, ya Kristen di KTP Kristen. Tahu Tuhan? Tahu. Kenal gak? Kenal. Deket sih kayaknya enggak ya. Oke. Gitu. Jadi mungkin orang lihatnya gue nyanyi lagu rohani, gue WL, gue keliling gereja dipanggil sebagai pemenang The Voice. Tapi robotik sih. Tahun pertama job masih tinggi banget lah ya. Tahun kedua, tahun ketiga udah mulai kayak deg-deg. Tahun keempat yang lumayan tahun sepi. Keempat yang 1, 2, 3 sepi. lumayan, iya. Oke. Itu gak? Maksudnya pembicaraan tersebut ketika kayak, men ternyata gue gak kenal-kenal banget loh sama Tuhan. Itu di tahun keempat tuh. Dan itu maksud gue kayak, Tuhan bukannya gue jadi worship leader loh di gereja tiap minggu loh. Kenapa karir gue gak melesat? Pasti manusiawi lah. Gue kepikir kayak gitu kok Nil. Gue kepikir apalagi yang harus gue lakukan ya. Kok gue begini-begini aja gitu. Kenapa gue nanya pertanyaan ini? Karena mungkin sekarang ini lagi ada yang nonton. Dan dia sendiri juga udah sangat setia banget sama Tuhan. Tapi kenapa koleganya dia lebih cepat naik promosi daripada dia? Ngerti gak lo? Kenapa dia dipecat dari kerjaannya? Padahal dia tiap minggu ke gereja, selalu absen, selalu ini. Kenapa? Why is bad things happen to good people? Atau malah lebih parah lagi, orang yang udah melayani Tuhan terus. Karena gue gak prioritasin Tuhan kayaknya waktu itu. Gue prioritasin kerjaan, karir. Akhirnya gue pakai Tuhan sebagai alasan untuk ngomel. Kenapa kok begini sih gitu. Padahal sebenarnya yang harusnya jadi prioritas tuh Tuhan ya, bukan kesuksesan gue. Firman Tuhan kan bilang, seek first the kingdom of God and all his righteousness. And everything shall be added unto you. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kamu. Seek first, not second, not third, not fourth. Seek first. Nah waktu itu gue gak seek first. Gue justru taruh Tuhan di keberapa untuk serve my goal. Yaitu gue pengen a good career. Paham gak? Jadi bahkan ketika lu jadi worship leader pun, sebelum The Voice ya. Tanpa disadari lah. Ini gue juga gak sengaja. Cuman sometimes karena banyak penonton juga yang gak sengaja juga mungkin Nil. Ya. Mereka niatnya baik. Sayang sama Tuhan. Mengasihi Tuhan. Setia pada pelayanan dan lain sebagainya. Cuman mungkin harus cek ulang. Apa bener gak kita mengutamakan Tuhan? Karena saat itu lu mungkin masih mengejar passion lu sebagai penyanyi. Mengejar goal yang salah. Ya. Sampai gini, indikasinya menurut gue kalau kita ada di jalan yang benar adalah begini. Bisa gak lu ngomong, oke, apapun yang terjadi, gue bakal tetap penuh dengan sukacita dan gue tahu Tuhan sayang gue. Karir gue anjlok, karir gue gak anjlok, gue tetap akan menyembah Tuhan. Gue akan tetap menyembah Tuhan. Bisa ngomong gitu gak? Waktu itu belum bisa gue kayak gitu. Gak bisa. Sampai akhirnya ternyata gue sadar. Kayaknya gue kurang dewasa. Secara pribadi, secara pengetahuan tentang Tuhan, tentang firman Tuhan. I don't even read the Bible waktu itu. Ya enggak? Jadi gimana gue mau mature? Pelayanan gak cukup, gak bisa. Baca Alkitab tuh gak bisa disubstitute. Gak bisa digantiin. You need to read the Bible, you need to know the Bible. Then kalau kita baca, baru kita mengenal.
pribadi dia gitu. Gak bisa kita mengenal pribadi Tuhan lewat semata-mata pengalaman-pengalaman kita, pelayanan-pelayanan kita, dengar khotbah setiap minggu tapi gak baca. Kayaknya susah deh, gak bisa. Lu mesti bener-bener dig in, lu mesti bener-bener baca firman. Dan itu yang akhirnya gue lakukan karena gue bertumbuh lebih dewasa, perspektif gue berubah. Cara gue memandang kehidupan berubah. Cara gue melihat tujuan kehidupan, esensi kehidupan berubah. Apa yang penting, apa yang gak penting. Dulu gue mentingin ini itu, gue ubah. Sekarang gue lebih mentingin yang penting Tuhan seneng. Tuhan happy gak ya sama gue gitu. Tapi you know what, kuncinya adalah mengalami Tuhan sih. Kita bisa aja bilang, oh saya mengasihi Tuhan segala. Cuman yang paling penting adalah apakah kita mengalami kasih Tuhan gak? Tuhan baik gak sama kita? Gue jadi keinget sih, gue baru aja weekend kemarin nih nonton adalah dari Bill Johnson gitu, Bethel Church. Dia bilang seperti ini, lu bayangin kalau misalnya lu pergi ke sebuah rumah. Ini rumah orang kaya banget, pemilik dari dunia inilah kayak gitu ya. Jadi benar nih rumah tajir banget gitu, bagus banget, rumahnya indah sekali. Dan begitu lu masuk ada sebuah nyanyian, indah banget nyanyiannya. Dan habis itu ketika lu ngeliat kiri makanannya, begitu lu makan makanan terenak yang pernah lu makan. Kayaknya perfect banget, enak sekali. Bener-bener moodnya itu membawa lu damai banget, seneng banget. Lu berada di rumah ini lu bener-bener kayak nyaman banget dan lain-lain lah kayak gitu ya. Dan akhirnya tiba-tiba yang punya rumah turun nih dari tangga gitu kan. Dari tangga habis itu ada orang yang kayak gitu, ada orang yang ngajak dia ngobrol. Lu ngelihat dia tapi lu gak ngobrol sama dia. Lu gak ngobrol. Lu bisa ada di rumahnya dia, makan makanan dia, dengerin musik yang disuguhkan dari dia, menikmati semua yang dia berikan untuk lu, tapi lu gak pernah ngobrol sama dia. Itu sama mungkin apa yang terjadi sama lu ketika lu jadi worship leader sebelum The Voice. Betul. Lu ada di rumah Tuhan terus setiap minggu, tapi lu gak pernah mempunyai pengalaman face to face untuk ngobrol bareng sama dia. You know what I mean? Dan maksud gue ini bukan cuma lu aja ya. Dulu gue juga seperti itu. Dan banyak banget orang-orang sekarang ini yang bilang, oh gue tiap minggu pasti gak pernah absen. Tapi dia gak punya that closeness. Relationship. Hubungan. Lebih parahnya lagi ketika si yang punya rumah turun tangga itu. Dia ngerasa, aduh gue gak layak lah ngobrol sama dia. Padahal si yang punya rumah ini juga pengen lo ngobrol sama lo. Pengen lebih mengenal lu juga, lebih dekat gitu. You know what I mean? Iya, benar. Jadi ya memang kuncinya adalah tersambung sama sang sumber sih. Gitu, punya hubungan yang yang kuat dengan dia. Karena kita kalau pakai kekuatan sendiri, pakai cara-cara kita sendiri, ya boleh silakan coba. Beneran, gue gak pernah ngelarang orang untuk pakai cara-cara mereka. Cuman gue udah kesana. Gue udah nyobain. Capek, bener. Ya. Udah ikutin caranya Tuhan aja gitu. Ya, lagi-lagi, He is the way, the truth and life. Just follow Him. Apapun yang Tuhan, menurut gue tuh Tuhan tuh selalu memberikan saran. Kita tuh gak harus ngikutin. Soalnya dia soft ya. Holy Spirit kan katanya gentle, gak pernah maksa gitu. Cuman kitanya aja yang keras kepala, gak mau ngikutin gitu. Tapi coba jalanin, gak akan regret. Tuhan kita adalah Tuhan yang mereward. Dia tahu kok kalau kita udah usaha, udah effort, pengen beri yang terbaik buat dia pasti mereward. Itu yang gue percaya sih. Apa rewardnya sekarang ini? Iya kan? Rewardnya setelah misalnya contoh yang tadi lah. Sekarang lu udah jadi global gitu misalnya ya. Dengan si NBC itu. Apalagi? Maksudnya lu udah ada Sally juga dan ada anak juga. Dan what are the rewards? Nil, gue simple Nil. Gue gini. Tidur enak. Bangun penuh dengan hasrat, dengan passion. Bersyukur punya istri, punya anak yang sehat, yang baik, yang dimana gue pulang ke rumah gue tahu gue disayang, gue dikasihi, gue direspect sama istri gue. Through ups and downs loh. Gue gak selalu bisa financially
baik, terutama pas pandemi kemarin. Tapi dia tetap respect sama gue, nggak pernah kayak ngomel-ngomel tentang kenapa gue married sama lu jadi begini, nggak pernah kayak gitu. Dan gue tahu kalau ada sekumpulan orang, beberapa orang, 30-40 orang nih ya yang sedang gue bayangkan di otak gue, mereka ini yang gue tahu gue sayang mereka sayang gue. Kalau misalnya gue ada celebration, ada sesuatu yang baik, contoh hadir di Daniel tetanggamu, mereka ikut celebrate juga. Waduh, gue pas lapor ke mereka heboh, wah kok the best ya kok, wah gila. Itu cukup. Soalnya gini, I used to crave for fame. Tentulah ikut The Voice ya kan, pengen sukses, pengen dikenal orang, pengen menginspirasi jutaan orang. Tapi yang gue sadari mereka itu tahu gue teman nggak kenal gue kan, kita nggak punya maksudnya mereka jauh. Mereka tahu Billy Simpson itu siapa. Jauh, mereka taunya dari sosmed gitu. Tapi the next week kalau gue pas susah, mereka nggak akan bantu. Yang bantu siapa? Orang-orang terdekat. Kalau nanti suatu hari gue meninggal di rumah duka, yang ngisi rumah duka dan ngomong hal-hal yang baik tentang gue siapa? Bukan mereka, orang-orang terdekat. Wow. Jadi gue selalu nanya, kalau gue cabut dari bumi, kira-kira what kind of legacy yang gue mau tinggalin, gitu. Dan gue sekarang tahu apa yang penting, gitu. Gue tahu apa yang matters. Dan yang matters adalah menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di atas muka bumi ini. Helping people. Dan sewaktu kita help people, dan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Karena if you love God, you will love what He loves. Wow. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi apa yang Dia kasih. Apa sih yang Dia kasihi? Umat. Umat itu maksudnya apa? Orang-orang? Orang-orang. Not just you, not just me. We have to love each other. Gue belum tentu cocok sama semua orang. Itu setuju. But we need to love it. We need to love everybody. Mungkin kita bisa gesekan sebel sama orang, but we need to love them. Itu yang Tuhan mau. Dan kalau kita bisa give forgiveness kepada musuh kita, kita bisa. Apa giving forgiveness itu seperti apa emang? Kalau misalnya di cerita lu sendiri? Iya, particularly buat orang kayak gue ya. Gue nih orangnya sensitif banget sih. Gue mungkin karena itu lu musisi kali? Iya mungkin. Iya kan? Ya jadi blessing dan juga curse gitu ya. Berkat dan juga kutuk di saat yang bersamaan. Cuman perlahan-lahan sih gue udah bisa menavigasi kesensitifan gue untuk sesuatu yang baik. Yaitu untuk lagu. But iya, karena gue orang yang sensitif, yang lumayan susah maafin orang sih dulu. Oh wow. Cuman karena gue udah dimaafin jadi gampang kali ya sekarang ya, gak ngerti deh. But anyway, gue merasa gini loh Nil. Gue nih jauh dari sempurna. Dan gue berkali-kali gue jatuh, berkali-kali gue gagal, berkali-kali gue melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Tapi tetap Tuhan sayang gue. Tuhan sayang gue, Tuhan kasih kesempatan terus ke gue. Dan itu yang akhirnya gue coba forward ke orang-orang di sekeliling gue gitu. Makanya gue selalu ngomong sama anak-anak komunitas gue. Kita kalau ngumpul ini adalah tempat yang bebas judgment. Ya. Kita nggak boleh ngelihat orang dari masa lalunya, tetapi kita melihat orang dari masa depannya, dari potensinya yang mereka bisa jadi apa gitu. So good. Karena orang bisa berubah. Gue sama Sally paling suka kita kampanye, kita orang yang paling berani kampanyein fakta bahwa manusia bisa berubah. Karena banyak orang merasa orang tuh gak bisa berubah. Tapi kita, we are a firm believer people can change. Karena apa? Gue nih, gila lu kalau kenal gue dulu sih mungkin, aduh parah banget deh. Gue sekarang jauh lebih secure, jauh lebih santai, jauh lebih sering senyum. Dulu tuh orangnya gue tegang, tense, serius gitu ya. Dikit-dikit, wah gue salah apa ya? Banyak deh, pokoknya gak tenang. Sekarang sih santai gitu. Ya. Santai, gue tahu Tuhan terus memberkati gue bahwa gini loh. Kalau dulu ketemu ketemu orang-orang yang hebat, yang influential langsung jiper duluan. Wah gue harus jaga nih. Biar barangkali bisa jadi apa nih.
ya kan, networking gitu kan. Ya. Sekarang gue sadar, berkat gue gak datang dari manusia. Berkat gue datang dari Tuhan. Itu kan memberikan a different kind of confidence ya sekarang ya. Wow, yeah. Kayak gue gak bergantung sama orang, tapi gue tetap mengasihi dia. Gue tetap harus jadi teman yang terbaik, kolega yang terbaik tanpa agenda. Tanpa gue ngarepin sesuatu. Jadi itu yang gue yang gue selalu jalankan sekarang, hidup tanpa belenggu. Gimana ya? Ya gitu sih. Kayak gue gak perlu buktiin nilai gue. Dulu kan I want to show. Wah gue ini penyanyi yang bagus. Makanya gue lumayan tuh kalau gue nyanyi dulu sering banget improv. Sekarang mah gue gak usah improv. Gue tahu I'm a good singer kok. Ngerti gak? Gak ada pembuktian lagi. Gue gak perlu membuktikan apa-apa lagi. Dan iya bener kayak gitu sih. Tapi lu belum jawab pertanyaan gue sih. Kasih contoh dong ketika lu harus memberikan maaf ke seseorang. Gue sering sekali hidup itu banyak menyalahkan orang tua gue. The fact that hari ini gue, dulu ya bukan sekarang. Gue orangnya kayaknya contoh gak terlalu memandang hubungan dengan baik gitu ya. I don't see the value in friendships karena mungkin gue juga ngerasa parents gue ada sedikit seperti itu gitu. Iya. Mereka memang ya asik berdua lah gitu ya. Nggak terlalu banyak teman dan lain sebagainya. Jadi itu mau gak mau turun ke gue dan karena buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi gue juga in a way inherit itu kan. Dan itu gue bayar. Akhirnya ya gitu gue sulit untuk berteman dan lain sebagainya. Dan sering gue salahin mereka gitu. Kenapa sih gue diajar untuk gak generous contoh ya. Contoh kayak gitu ya. Padahal sebenarnya coba kalau gue generous gitu. I will have more friends. Contoh kayak gitu. Dan gue bener-bener very hard. Gue 4 years gue hidup. Gue selalu nyalahin mereka terus. Dan itu membuat gue susah move on. Dan susah berubah jadi lebih baik. Di sini mungkin teman-teman banyak yang ngalamin kayak kenapa orang tua begini, orang tua gue begitu. Dan tanpa kita sadari kita mirip loh sama orang tua kita. Lu kalau sering dengar curhatan orang pasti in a way kita ketemu lah yang kayak gini lah. Kita sebel sama perbuatan orang tua kita. Ternyata tapi kita gitu juga gitu. Itu karena mungkin kita belum bisa forgive mereka. Dan sewaktu gue sadar ternyata Tuhan milihin orang tua gue yang seperti itu for a specific reason. Karena Tuhan punya tujuan. Tuhan berkuasa atas semua. Tuhan pilih mama, pilih papa jadi orang tua gue untuk sebuah tujuan. Jadi gue jangan sampai mempertanyakan itu dulu. Jadi gue itu gue udah terima. Lalu gue forgive mereka. Gue berikan mereka pengampunan. Somehow setelah gue kasih forgiveness ke mereka, di situ Tuhan bisa masuk dan mengubah segala sesuatu yang harus diubah. Perlahan-lahan pastinya. Lewat proses gitu ya. Ketika lu memberikan forgiveness ke mereka itu definisinya apa sih? Kayak lu datang ke mereka langsung, papa mama Enggak. aku maafkan kalian. Iya. Gua nggak melakukan itu. Oke. Tapi gue menerima fakta kalau semua ini terjadi karena seizin Tuhan. Oke. Bukannya saya gak beruntung atau karena Tuhan sengaja isengin gue. Enggak. Karena segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu baik. Ya. Termasuk mengizinkan orang tua gue menjadi orang tua gue. Ya. Yang gak sempurna itu. Ya. Dan gue juga sadar kalau mereka pun adalah produk dari orang tuanya. Mungkin mereka terluka, mereka pernah mengalami trauma, mereka pernah di ill treat dan lain sebagainya. Makanya turun ke gue seperti itu. Itu kan ngegulung kan. Itu we need to break the wheel. Ya. So I decided to break the wheel. Saya memutuskan untuk menghancurkan rodanya. Forgive mereka, gak ngomong sampai forgive gimana sih gitu. Tapi dalam hati mengerti kalau semua ini seizin Tuhan dan Tuhan punya tujuan yang baik. Dan benar Tuhan punya tujuan baik. Kalau gue gak punya orang tua yang seperti itu, hari ini gue gak bisa bantu sebanyak orang yang gue bisa bantu. Kalau gue adem ayem aja hidup gue, dan gue gak bisa susah relate dengan banyak orang yang having a hard time di dalam keluarganya gitu. Jadi
Ya, forgiving mereka sih benar-benar mengubahkan kehidupan gue sih. Wow. Itu kapan by the way? Nah, great question. Gak tahu. Proses. Oke. Gak ada satu momen. Gak ada satu momen. Ada satu momen sedikit, terus akhirnya relapse lagi, terus akhirnya forgive lagi. It's a process. Gak gampang, Nil. Ya. Gak gampang. Gue kadang liat orang tua lain, coba gue punya orang tua kayak gitu. Gue mungkin gak kayak gini hari ini. Kan kadang suara-suara itu balik lagi. Tapi sedikit demi sedikit. Nah ini mungkin yang gue juga pengen bagiin ya ke teman-teman tetangga-tetangga lu yang menyaksikan. Bahwa terkadang memang it's not just one event yang besar. Orang tuh suka nanya ke gue, Kobil, lu bisa jadi, lu hari ini tuh turning point-nya apa? Gue selalu bingung. Jawabnya gimana ya? Karena life is a journey. Menurut gue, yang membuat gue jadi gue hari ini bukan event-event besar seperti menang The Voice. Atau menang Anugerah Musik Indonesia. Atau lagu gue masuk di NBC. Atau lagu Be My Wife gue viral di YouTube. Bukan yang gitu-gitu yang membuat gue jadi hari ini. Tetapi keputusan-keputusan kecil yang gue jalanin hari demi hari. Itu yang membuat gue menjadi hari ini. That small decisions yang gue libatin Tuhan atau enggak nih. Gitu. Itu yang. Baru gue pengen nanya, bagaimana caranya lu membuat keputusan kecil yang benar sampai membuat lu seperti hari ini? Tuhan itu bukan agama ya Nil, menurut gue. Tuhan itu pribadi. He's alive, dia itu hidup. Dia itu nyata, dia itu omnipresent. Emmanuel, God is with us. Literally God is with us. Yeah. Tuhan ada di sini. Ini Tuhannya ada di sini. Mata kita gak bisa lihat, tapi dia ada di sini. Yeah. Artinya apa? Dengan dia selalu hadir, ada pertolongan Tuhan yang available. Kan roh penolong, roh penasehat, penasehat yang ajaib. Yeah. Roh penolong, itu kan Roh Kudus. Yeah. Gue bisa bilang I think I'm a very spiritual person. Gue mungkin gak religious. Gue masih nonton Stranger Things, gue masih nonton Obi-Wan Kenobi, gue gak religious lah. Gitu. Denger lagu-lagu yang mungkin you know top 40 gitu. Top 40 gitu. Yeah. But I'm spiritual. Kenapa? Gue merecognize ada roh terbesar hidup dalam diri gue. Roh yang lebih besar dari segala roh yang ada. Gitu. Ini cerita lucu. Ya gue punya mbak gue baru kerasukan terus. Ini apa lucunya dari cerita ini, bro? Kerasukan terus. Terus akhirnya kita coba melakukan ini, melakukan itu, nggak beres-beres. Wait, nggak lu pecat aja gitu? Enggak dong, kesian dia kan juga punya dia punya kehidupan. Anaknya baik. Makanya gue sama Sally tipenya bukan yang pecat-pecat. Kita give second chance, third chance. Dia kerasukan terus. Akhirnya kita doain, kita coba ajak ngobrol, curhat segala. Terus gue bilang, kalau lu gak mau roh-roh yang kecil-kecil itu masuk, lu mesti ngundang roh yang lebih besar. Ada roh yang paling besar nih, gue bilang. Coba aja undang gitu. Ngobrol, terus kita coba kasih mindset, nilai-nilai yang gue sama Sally percaya dan kita jalani. Gitu. Kalau nilai-nilai yang mungkin quotes-quotes doang yang kita belum bisa relate, kita gak share. We only share something yang emang kita udah jalanin. Coba kasih tahu ke dia bahwa lu tahu gak masa lalu lu tuh gak nentuin masa depan lu dan lain sebagainya. Oh gitu ya. Wow. Dan lain sebagainya. Akhirnya itu kerasukan 3 kali dalam 2 hari. Abis itu gak pernah kerasukan lagi sampai sekarang. Wow. Gitu. Jadi gue percaya ya kalau lu mau bebas ya lu harus ngundang yang lebih besar. Gitu. Ya. Dan yang paling besar kan you and I. Ya. Kita tahu siapa. Gitu. Ya. Simple. Ya. Hidup tuh gak ribet. Ya. Gitu. Sekarang ini what's next? Gue baru dikasih ini soalnya. Jadi ini ada jagoan nasi goreng ya, anak kota Nasgor. Ini rasa apa ini ya? BKK itu apa? BKK itu rasa Bangkok.
Jadi ini bisnisnya Billy Simpson yang baru. Langsung aja to the point gitu kan. Wow, look at that, right? Yum. Oke, gua akan nyoba ini sekarang ya. So, waduh, kok gue deg-degan nih mendadak ya. Jangan khawatir, gue bukan juri MasterChef. Oke. Coba, jujur Neil. Enak gak? Menurut gue rasanya sorry Thailand. Ini yang pakai bumbu tom yum kung. Hamlak rồi, tới cầm lời. Hartu nam. Chak. Pad Thai. You want chicken or beef? Enak bro. 5 baht. Tom yum tasty. Tom yum funky. Enak bro. Aduh, macam-macam. Jadi ada Tokyo, ada Seoul, apa kok? Seoul. Korea. Pokoknya gitu-gitulah. Jakarta, Hong Kong, Medan, Bangkok. PNG apa tuh PNG? Penang. Iya. Seoul sama Tokyo. Wow. Betul. Oke. Jadi ini nasi goreng kota, harga rakyat. Itu aim-nya. Jadi gua nih buka yang cabang di Pluit. Gue buka cabang yang Pluit. Kita buka besok. Gitu, doakan ya. Jadi Tuhan baik lah. Maksudnya dulu gue mana mikir sih bisa punya bisnis. Dulu boro-boro jadi musisi aja struggling. Sekarang gue musisi iya. Punya sound system rental iya. Punya production house iya. Gue worship leader iya. Nulis lagu iya. Ketua Komsel iya. Punya restoran nasi goreng punya. Gue punya kos-kosan juga. Jadi kayak iya mungkin gue tidak seterkenal yang dulu gue harapkan. Tidak merilis hits yang sebanyak yang dulu yang gue harapkan. Tetapi minimal gue gue bisa jadi diri gue sendiri. Ternyata gue gak perlu compare-compare karena gue nih unik gitu. Gak bisa di-compare sih. Orang tuh gak bisa di-compare. Gue tuh gak ngerti kenapa orang-orang compare-compare. Gue juga sendiri kadang compare sih. Cuman yuk kita jalanin jalur kita. Karena kita sudah didesain, diciptakan dengan sangat baik oleh Tuhan. Kuncinya adalah terus gali. Itu sih. Terus gali. Jadi versi yang terbaik. Be yourself. But be the best of yourself. I think that's the key. Gitu. Jadi sekarang ini selain buka nasi goreng gitu ya, buka bisnis juga gitu. Lu kalau dalam bermusik tuh what's new? Selain gue terlibat di JPCC Worship tentunya, gue ikut nulis beberapa lagu baru yang ada di JPCC Worship. Judulnya Karenamu. Terus ada satu lagu lagi judulnya Jehovah Jireh. You are enough. Bukan itu ya? Bukan. Itu Jireh. Ini Jehovah Jireh. Kayaknya gue nulis itu duluan deh. Cuman rilisnya lama gara-gara pandemi nih. But anyway, gue tulis lagu itu sewaktu bokap gue kena cancer. Lagi pandemi, bokap gue kena cancer dan dia gak punya insurance. Dia gak percaya insurance itu penting. Jadi di situ kita bener-bener depres banget. Bukan depres, kepres. Iya. Kayak tertekan gitu. Iya. Dan akhirnya lagu ini keluar. Tapi puji Tuhan sekarang udah sembuh. Bro bentar bro ya. Gue pengen ngomong dulu sama tetangga-tetangga gue. Guys kalau misalnya kalian belum subscribe. Mungkin kalian pertama kali nih nemuin video ini. Well, gue pengen encourage kalian untuk klik tombol subscribe. Karena kita lagi menuju ke 2 juta subscriber. So please help us, please support us. Dan jangan lupa juga check out our merchandise store. Right, langsung aja ke toko shopping online favorit kalian. Dan pastinya kalian bisa nge-support kita untuk membuat channel ini menjadi lebih baik lagi dengan membeli merchandise dari kita. Thanks so much guys. Alright. Bill, balik. Sorry, kepotong tadi. But anyway, lalu gue ada 2 project sih. Sama istri. Gue sama istri, sama Sally, kita punya project namanya Bisa.
Jadi teman-teman bisa pergi ke digital platform, search Bisa. Di situ lagu-lagu cinta yang keluar dari perjalanan pernikahan gue sama Sally. Oh wow. Biasanya kan yang hot atau yang menjual tuh yang kisah cinta dari pacaran. Kayaknya it's about time ya untuk orang bisa menikmati lagu-lagu yang terlahir dari hubungan suami istri, pernikahan. Right. Itu satu, sama Roh Terbesar. Gue baru rilis lagu judulnya Roh Terbesar. Dan itu it's lagi banyak memberkati orang. Gue dapat DM almost every day dari orang-orang. Lagu Roh Terbesar, agar orang-orang tahu bahwa di dalam mereka ada roh yang terbesar, yang terlebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini, yang benar-benar berkuasa gitu. Roh penolong, jadi reminder kita, menolong kita, mengeluarkan yang terbaik dari kita. Roh Kudus, Roh Terbesar. Gue kadang-kadang ya, gue ngerasa ya kadang-kadang kalau misalnya dengerin lagu seperti Roh Terbesar gitu ya, itu kayak kita diingetin lagi ya. Dan karena kita diingetin, sedikit demi sedikit kita sendiri juga ditransformasikan gitu. Ya gak sih? Gue selalu percaya, makanya gue selalu bilang juga gitu sama semua pendengar podcast dari Daniel Tetangga Kamu, bahwa kadang-kadang melalui pendengaran kita, apa yang kita dengar itu akan mentransformasi diri kita juga gitu. Jadi kalau misalnya lu dengernya yang jelek-jelek terus gitu ya, atau enggak yang bad news, atau misalnya dengerin berita terus misalnya, atau gosip gitu ya. Ya pada akhirnya yang keluar dari mulut lu adalah gosip dan ketakutan. Karena media berita itu kan kayak selalu bilang headline-nya itu headline yang very menakutkan. Terjadi perang di sini, ini terjadi gini, ini karena itu. Wow, tiba-tiba ada stock market crash, ada bla bla bla. You know, tapi kalau misalnya kita mendengarkan sesuatu yang uplifting, sesuatu yang encouraging, of course gak populer. Ya gak sih? Of course gak sepopuler berita buruk. Karena berita baik itu gak sepopuler berita buruk, udah gitu aja. Tapi kalau misalnya kita dengerinnya itu terus, hati kita pun juga akan berubah jadi baik, dan apa yang kita ucapkan jadi baik, sehingga pikiran kita pun juga jadi jauh lebih baik gitu. Iman timbul dari pendengaran kan. Dan Nil, ini lu ngomong gini gue jadi keinget banget. Gue sama Sally ini lagi detox, lagi menjalani sebuah budaya yang baru, dimana kita sekarang sedang mengurangi mengatakan hal-hal yang negatif tentang orang. Kadang di rumah, kan suami istri, boleh dong. Boleh dong. Tapi itu kita sadar ternyata mulut ada kuasa. Dan di Filipi dikatakan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang terpuji, pikirkanlah semua itu. Jadi Tuhan punya tujuan nih nulis ayat kayak gitu. Dan dengan gue melakukan hal itu sama Sally, mengurangi ngomong hal-hal yang buruk tentang orang-orang. Sebenarnya tujuannya mungkin bukan gosip, cuman kayak pengen kayak ini harusnya gini-gini apa segala gitu ya. Jadinya orang tersebut jadi susah berubah loh. Kayak karena kita berkata-kata hal yang negatif, iya tuh contoh ya dia mah emang begitu orangnya. Nah contoh kayak as simple as that. Kalau kita ngomong begitu, kita langsung menutup kemungkinan kalau orang itu bisa berubah. Kan gue sempat ngomong ke lu tadi bahwa me and Sally kita sangat-sangat percaya orang bisa berubah. Salah satu hal yang kita lakukan agar itu bisa terjadi adalah stop saying orang itu mah emang kayak gitu. Orang itu mah gak bisa lah, no hope lah. Orang itu mah emang udah umur segitu, masih begitu aja orangnya, mau diapain lagi. Things like that itu jangan dikatakan. Karena itu datang dari pemikiran yang tidak sesuai dengan Filipi tadi. Apa yang baik, itu kan jadi apa yang buruk, apa yang gak hopeful, dikatakan jangan gitu. Tetapi pakai lidah kita untuk speak life, speak hope, speak positivity. Bukan denial ya, karena orang pikir wah orang lu mah denial lu, apa yang jelek dibagusin. Enggak, when it comes to issues, struggle, masalah, kita beresin. Tapi dengan begitu kita attitude-nya positif. Even ke masalah, even ke orang yang bermasalah, kita attitude-nya positif. Because we see the light, we see hope
we see the future. It's amazing. We see the potential. Jadi itu sebuah habit yang lagi gue bangun sama Sally sih. That's so good. Karena itu akan membuat lu jadi lebih mudah untuk berprasangka baik. Betul. Ke orang. Bukan berprasangka buruk lagi. Betul. And I like that word, berprasangka baik. Karena jujur gue sendiri juga, refleks gue adalah berprasangka buruk. Ini orang pasti punya agenda. Ada research di Amerika dibilang katanya 90% dari pemikiran manusia pada umumnya di seluruh dunia itu adalah negative thoughts. Jadi untuk orang berpikiran positif tuh gak natural. Ya. Jadi sangat supernatural dan butuh yang supernatural banget. Gitu. Iya. Jadi kita sebagai manusia kita harus rendah hati ya Nil. Sadar kalau oh ya gue tuh negatif. Berarti apa? Kita harus meng-counter dengan sengaja. Intentionally dengan sengaja kita meng-counter dengan cara apa? Berkata-kata. Wow, great job, apa segala. Harus latihan. Kadang kita ngelihat ada yang bagus juga gak dipuji. Ya. Giliran ada yang jelek, kritik gampang. Iya kan? Kita bangun culture memuji, encouraging, saying something nice. Itu build atmosphere. Atmosphere yang apa? Atmosphere yang kondusif untuk semua orang bertumbuh menjadi versi mereka yang terbaik. Amin. Gue sendiri juga sempat ngelihat kayak channel YouTube lu juga. Dan di channel YouTube lu Billy Simpson itu banyak sharing-sharingan lu sama Sally juga tentang pernikahan khususnya. Bisa tanya ya, sorry. Bisa jawab, sorry. Bisa jawab, which is Billy, Sally jawab gitu kan. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang. Pertanyaan itu yang benar-benar real banget gitu. Jadi khususnya tentang pernikahan gitu ya. Gue lumayan tertarik sih karena gue ngerasa barusan gue ngobrol sama temen gue gitu. Gue bilang kayak kita ini di push terus nikah, kapan nikah. Tapi gak ada satupun orang yang ngajarin bagaimana cara menikah yang sehat. Tadi dan kebetulan setelah gue ngobrol itu gue ngeriset dulu dong tentang Billy Simpson gitu ya. Gue ke YouTube lu, oh my goodness, ini ada jawabannya bagaimana cara menikah yang sehat gitu. Menikah yang lu sendiri juga emang laluin sama Sally juga dan itu lu share dengan value yang sekarang ini membuat lu juga bertahan karena gak gampang loh. Menikah pas lagi zaman pandemi kemarin itu, sampai sekarang juga gak gampang Nil. Punya anak juga, baby born pas lagi pandemi. Lu bayangin aja gak bisa kemana-mana, gak bisa keluar. Cuman stuck bertiga di apartemen selama 2 tahun. It's very hard gitu. Tapi you guys managed to go through it and it seems like kalian juga malah memberikan value-value yang luar biasa sekali di channel YouTube kalian gitu. Kita coba seril mungkin sih. Karena the last thing yang kita mau suguhkan ke orang-orang adalah hal-hal yang mungkin cuman omong doang gitu. Jadi kalau emang kita sempat gagal, kita ngomong kita sempat gagal. Kalau kita nyoba ini ya ribut, ngomong aja kita ribut gitu. Biar orang tahu the real thing. Karena orang tuh sering punya ekspektasi yang salah ya tentang pernikahan. Makanya mereka pengen ngebet gitu. Pengen cepet-cepet. The question is, are you really ready for marriage? Because it's not what you think it is. Menurut gua. Jadi kita benar-benar harus dewasa, harus siap gak selfish. Daniel pasti tahu suami, gue juga suami. Kadang ada kalanya kita benar, tapi kita gak boleh ngomong kita benar. So true. Nah, teknik-teknik seperti itu kan perlu kedewasaan ya. Gak cuma tahu, tapi you need to be mature and doing it gitu. Benar-benar melakukannya. Jadi itu yang coba kita share sebisa kita. Dan ya hopefully bisa membantu banyak pasangan di luar sana sih. That's amazing. Check it out, Billy Simpson's YouTube channel. Dan bro, I wish you more success. Gue ngerasa yang tadi lu bilang gitu ya, kayak lu adalah banyak lah ya tadi ya. Maksudnya lu adalah seorang penyanyi, worship leader, sekarang punya bisnis, abis itu equipmentnya juga, songwriter dan lain-lain gitu ya. And I feel it's just the beginning. It's not the climax yet gitu ya. Maksudnya kita akan melihat justru Billy Simpson ini jauh, even
greater than what you have imagined and greater than what you have wish for malahan gitu. Yeah. Lu ngerasa kayak wah gue andaikan hidup gue ada di sini gitu. Dan mungkin Tuhan bilang kayak aduh masa cuma di situ. You know what I mean, like sebenarnya bisa jauh lebih gede. Don't worry, I will surprise you my way in such a grandeur kind of way gitu. Extravagant banget gitu karena seperti itu Tuhan kita gitu kan. Dan gue juga pengen semua yang nonton sampai hari ini atau lu dengerin ini di podcast, gue juga by faith pengen ngomong ke kalian semua kalau misalnya apa yang kalian imagine saat ini, man, Tuhan mempunyai yang jauh lebih besar lagi. Jadi yang pastinya terus berpegang sama dia, terus berdoa sama dia dan berkomunikasi sama dia, terus mempunyai hubungan intim face to face. Jangan malu kalau misalnya lu ngerasa gak layak, karena Tuhan akan selalu kayak expect gitu. Dia mengharapkan justru supaya lu datang ke dia gitu. Ada gak sih momen ketika lu lagi ngerasa gak layak dan Tuhan justru malah bilang? Ada. Pas kapan? Ada, sering Neil. And apa yang gue lakukan? Cari teman. Cari teman yang cinta Tuhan. Cari teman yang tahu kebenaran. Maka kita akan kembali lagi diingatkan, oh gue salah jalan nih. Gitu. Jadi jujur sebenarnya di mana saat lu lagi ngerasa gak layak, biasanya kita suka menyendiri ya. Isolation tuh bahaya sekali loh. Ya, mengisolasi diri justru kayak aduh enggak lah gue mendingan nanti yang ada gue malah nyusahin dia. Yang ada dia malah gak bales WA gue, malah gue ngerasa reject. Yang ada bla 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 bla. Terisolasi kan. Iya, di Alkitab ditulis loh. Jangan pernah menjauhi perkumpulan-perkumpulan ibadah. Ada tuh, ada di Alkitab. Wow. Ini bukan pendeta pemilik gereja nih yang nulis nih. Jangan pikir oh ini mah biar gerejanya full. Bukan, ada di Alkitab. Ya. Gitu. Jadi jangan menyendiri tapi cari bala bantuan. I think kita ini ada di sebuah culture di mana oh lu harus bisa sendiri semua, independen semua, lu harus bisa beresin urusan lu sendiri. Jangan kasih tahu orang masa lalu, ntar lu ceritain aib lu, jelek lu, ntar dilihat orang dan lain sebagainya. Waduh itu bahaya banget sih. Itu bahaya sekali. Karena yang ada kita suppress itu ya. Kita benar-benar kita sembunyiin, kita suppress banget. Karena culture ini bilang kita harus kuat, kita harus terlihat sempurna, kita harus mempertahankan image kita. Nanti orang bilang apa, akhirnya kita suppress. Sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah muncullah penyakit-penyakit hati dan akhirnya penyakit fisik gitu. Mempertahankan image atau pencitraan itu melelahkan sekali loh. Karena kita pakai topeng terus ya. Karena kita pakai topeng, kita acting gak natural. Tapi harusnya kan image itu adalah sesuatu yang keluar secara natural dari cara kita berpikir, dari cara kita ngomong apa adanya. Itu yang dibenerin. Itu yang jadi PR kita. Caranya gimana? Ya terus cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya gitu. Makanya semua yang lainnya akan ditambahkan. Itu makanya. That's so good, Bill. Hey, thank you so much again. Thank you. Bro, I just really appreciate your time and your realness. Mudah-mudahan tadi jawaban gue gak terlalu membuat lu sensitif. Nanti lu all good, man. Lu malah kayak oke, gue kayak harus doa memaafkan Daniel. Enggak lah. Bro, karena lu dan Sally menurut gue kalian adalah terang, pasangan yang terang. Asik. Ini souvenir dari kita, gak usah dibuka, isinya ini. Langsung aja. Jadi basically ini adalah merchandise dari kita, dimana lu kita ngelihat rumah lu atau apartemen lu saat ini terang, itu ada lilinnya di dalamnya. Ketika lu menerangi, lu akan menerangi tetangga-tetangga di sekitar lu juga gitu. So hopefully that light will always shine, dan itu akan justru membuat jauh lebih terang lagi gitu, man. Ya. Thank you Neil. Thank you so much guys. Terima kasih buat semua tetangga yang udah nonton. Kalau misalnya kalian belum subscribe, klik tombol subscribe. Dan yang pasti seperti biasa, tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Sama seperti gue sama Billy.